Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bu Dwi dan Bu Selvi. Ya baik, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengurangan pecahan biasa. Nah, di mana materi pengurangan pecahan biasa ini dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama, dan yang kedua, pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Selamat belajar ya. Pembelajaran kita hari ini kita belajar matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk penjumlahan pecahan, minggu kemarin kita sudah belajar ya. Sekarang kita masuk pengurangan pecahan, di mana dibagi menjadi 2 poin. Mengurangkan pecahan biasa yang berpenyebut sama dan mengurangkan pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan setelah kita belajar materi hari ini, Anda dapat mengurangkan pecahan biasa yang berpenyebut sama dan juga dapat mengurangkan pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. Masih ingatkah kalian dengan materi penjumlahan pecahan biasa yang kemarin? Tentu masih ingat ya. Nah, pada dasarnya konsepnya sama. Cuman bedanya di lambangnya. Kalau penjumlahan nanti kita jumlahkan, sedangkan kalau pengurangan nanti kita kurangkan. Nah, untuk materi prasyarat yang kemarin juga contohnya seperti A per B. Masih ingat ya? Kalau A itu disebut dengan pembilang, kalau B itu disebut dengan penyebut. Lalu langsung saja kita masuk ke materi kita, mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Konsepnya, pengurangan 2 pecahan yang penyebutnya sama dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dikurangkan. Contohnya, 3 per 5 dikurang 1 per 5. Nah, kita lihat di sini penyebutnya sama, yaitu 5. Jadi kalau penyebutnya sama, kita cuma menjumlahkan yang di atas atau pembilang. Jadi 3 dikurang 1 per 5. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 2 per 5. Paham ya? Oke, Ibu kasih contoh lagi. 7 per 7 dikurang 3 per 7. Nah, penyebutnya di sini sama, yaitu 7. Jadi kita cuma mengurangkan yang di atas. Oke, 7 dikurang 3 per 7 sama dengan 7 dikurang 3, 4 per 7. Paham ya? Kita lanjut. Pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama dengan menentukan KPK dari penyebutnya. Contoh soalnya, 2 per 4 dikurang 1 per 5. Apakah penyebutnya sama? Tidak, penyebutnya berbeda. Nah, dengan cara pertama itu dengan menentukan KPK dari penyebutnya. Penyebutnya 4 dan 5, jadi kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 5. Nah, itulah nanti yang akan menjadi penyebutnya. KPK dari 4 dan 5 itu 20. Nih, yang sama 20. Oke, berarti penyebutnya di sini 20. Agar di sini 20, 4-nya kita kalikan berapa? Biar hasilnya nanti di sini 20. 4 dikali 5. 4 kali 5, 20 ya. Nah, berarti pas di sini 20 nanti. 4 dikali 5. Nah, karena di bawah ini 4-nya kita kalikan 5, berarti di atasnya juga kita kalikan 5. Jadi sama-sama kita kalikan 5. 2 dikali 5 jadi per 4 dikali 5. Dikurang. Nah, ini juga. Agar di sini 20, 5-nya kita kalikan 4. Karena di bawah kita kalikan dengan 4, di atas juga kita kalikan 4. 1 dikali 4, 5 per 5 dikali 4. Oke. Kita
lanjutkan ke bawah ya. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 4 dikali 5 sama dengan 20. Dikurang 1 dikali 4 sama dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita lanjut ke bawah. Karena penyebutnya di sini sudah sama, jadi tugas kita hanya mengurangkan yang di atasnya atau pembilangnya saja. Jadi 10 dikurang 4 per 20. Sama dengan 10 dikurang 4, 6 per 20. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi atau sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. Jadi, disederhanakan menjadi hasilnya 3 per 10. Ini cara yang pertama dengan menentukan KPK dari penyebut. Nah, ada lagi cara yang kedua dengan menggunakan perkalian silang pecahan. Contoh soalnya 2 per 4 dikurang 1 per 5. Kita kali silang ya. Yang pertama kita kalikan silang dari kiri ke kanan. 2 dikali 5. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, nah dari kanan ke kiri. 1 dikali 4. Nah setelah itu baru sama-sama kita kalikan penyebutnya 4 kali 5. Oke, yuk kita coba. Yang pertama tadi, langkah yang pertama kita kalikan 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? 10. Ini 10. Dikurang. Langkah yang kedua tadi, 1 dikali 4. Sama dengan 4. Per. Langkah yang ketiga, penyebutnya sama-sama kita kalikan. 4 dikali 5. 4 dikali 5, 20. Selanjutnya, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Dan penyebutnya tetap menjadi hasilnya 6 per 20. Bisa juga kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. Paham ya? Nah, untuk caranya terserah kalian. Menggunakan cara yang mana yang menurut Ananda lebih mudah. Anak soleh dan soleha, Ibu harap kalian paham dengan penjelasan materi tadi. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan halaman 11. Jangan lupa difoto ya, lalu dikirim ke Classroom. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.